Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Bisnis Internasional ingin membawakan materi yang berjudul Bersaing di Pasar Global. Saya Revando Benedik Agustrianto dengan NPM 21110111001. Saya Vicky Andrean dengan NPM 21110111016. Saya Iwan Erik Pratama dengan NPM 20110111061. Saya Niken Aulia Tiarangwati dengan NPM 211101111. Di sini saya akan membahas tentang bersaing di pasar global. Globalisasi adalah tren ekonomi yang mendunia, yang menjadikannya tanpa batas dan saling terkait. Perusahaan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas domestik mereka dan dapat melakukan kegiatan bisnis dimanapun di dunia. Globalisasi juga bisa diartikan sebagai proses di mana hambatan budaya, material, jarak, perdagangan dan investasi menurun berdasarkan teknologi transportasi dan telekomunikasi, mendorong ekonomi nasional untuk bergabung menjadi sistem ekonomi global yang saling bergantung dan terintegrasi. Hal ini berarti perusahaan cenderung bersaing di mana saja. Persaingan asing dan melakukan bisnis di pasar luar adalah fakta kehidupan sehari-hari bagi para manajer saat ini. Sebuah perusahaan terlibat dalam bisnis internasional ketika menjalankan fungsi bisnis apapun di luar batas domestiknya. Seperti disebutkan dalam preview IB Emerging Market Strategic Insight, pentingnya pasar negara berkembang juga telah melihat kebangkitan perusahaan multinasional pasar negara berkembang. Perusahaan multinasional pasar berkembang adalah perusahaan multinasional berpengaruh dari pasar negara berkembang yang mengubah aturan persaingan tradisional dan membangun model bisnis baru. Perusahaan multinasional ini bersaing langsung dengan perusahaan multinasional dunia yang maju dan sudah mapan. Seperti yang kita ketahui, perusahaan multinasional pasar berkembang menonjol dalam daftar perusahaan multinasional teratas di seluruh dunia. Perusahaan multinasional pasar berkembang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana bisnis dilakukan di seluruh dunia. Selanjutnya, globalisasi bukanlah proses evolusi seragam yang sederhana. Tidak semua ekonomi dunia mendapat manfaat yang sama atau berpartisipasi secara setara. Krisis keuangan tahun 2008 menunjukkan betapa ekonomi global saling terhubung dalam beberapa dekade terakhir. Ketika kegagalan dan utang buruk dalam industri hipotek rumah memaksa beberapa bank Amerika Serikat dan lembaga keuangan lainnya gulung tikar, pasar saham Amerika turun dengan cepat dan drastis. Hampir seketika, lembaga keuangan di seluruh dunia mengikuti pasar Amerika Serikat. Selanjutnya, jenis ekonomi di pasar global yang tiba, yang datang, dan yang berjuang memahami bagaimana ekonomi secara tradisional diklasifikasikan dapat memberikan wawasan penting tentang ekonomi ini. Negara maju memiliki ekonomi yang matang dengan PDB per kapita yang substansial serta perdagangan dan investasi internasional. Contoh yang menonjol termasuk seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sebagian besar negara Eropa seperti Jerman, Belgia, Inggris, dan negara-negara berkembang seperti Hong Kong. Negara-negara berkembang memiliki ekonomi yang tumbuh secara ekstensif selama 2 dekade terakhir, namun kadang-kadang mengalami kesulitan baru-baru ini, terutama selama kemunduran krisis Asia pada akhir 1990-an. Ekonomi transisi adalah negara-negara yang telah berubah dari sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah, sebagian besar komunis, ke pasar atau sistem kapitalis. Sistem sebelumnya mengandalkan organisasi milik negara dan kontrol pemerintah, terpusat untuk menjalankan ekonomi. Dalam transisi ke pasar bebas dan sistem kapitalis, banyak perusahaan milik pemerintah diubah menjadi kepemilikan swasta. Pasar dan bukan pemerintah kemudian menentukan keberhasilan perusahaan. Beberapa ekonomi transisi ini, seperti Hungaria, Polandia, Slovakia, dan Republik Ceko, mengembangkan ekonomi pasar yang memungkinkan mereka bergabung dengan Uni Eropa. Selain itu, banyak perusahaan multinasional memutuskan untuk berlokasi di ekonomi transisi karena berbagai alasan. Aspek penting lainnya dari lingkungan bisnis internasional adalah negara kurang berkembang atau LDC yang belum menunjukkan banyak kemajuan dalam ekonomi global yang berkembang. Mereka adalah negara termiskin dan sering dilanda rezim politik yang tidak stabil, pengangguran tinggi, dan pekerja tidak terampil. Selama dekade terakhir, banyak negara berkembang telah menikmati pertumbuhan yang luar biasa dan sejumlah besar orang telah terangkat dari kemiskinan di negara-negara tersebut. Hal ini menyebabkan para ahli menyebut negara-negara tersebut sebagai negara berkembang atau pasar berkembang. Banyak dari apa yang dianggap pasar berkembang atau ekonomi transisi kini telah menjadi pasar berkembang sementara. Pasar negara berkembang ini telah menikmati pertumbuhan yang luar biasa selama dekade terakhir. Bukti yang lebih baru menunjukkan bahwa pertumbuhan di banyak negara tersebut telah melambat. Misalnya Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan juga mengalami penurunan pertumbuhan dari persentase yang solid dari 7 hingga 10% menjadi pertumbuhan yang jauh lebih lambat seperti 6,5% di Cina dan pertumbuhan datar di Brazil. Namun terlepas dari perlambatan ini, para ahli sepakat bahwa pasar negara berkembang akan tetap sangat penting bagi bisnis global. Hambatan perbatasan nasional membuat perdagangan dan investasi
lebih mudah di pertengahan 1900-an. Tarif di seluruh dunia rata-rata 45%. Pada awal tahun 2000-an, tarif produk industri turun menjadi 3,8%. Tarif adalah pajak yang paling sering dibebankan pada barang yang diimpor ke suatu negara. Mereka memiliki efek menaikkan harga barang impor. Tarif cenderung membuat barang asing menjadi lebih mahal dan kalah bersaing dengan barang lokal. Perdagangan berkurang karena perusahaan tidak dapat bersaing dengan produsen dalam negeri. Bangkitnya pasar berkembang dan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional dan pasar berkembang memiliki peran penting dalam mendorong globalisasi, di mana secara tradisional pasar berkembang memicu perdagangan dan investasi oleh perusahaan multinasional dalam mencari platform biaya rendah untuk memproduksi atau mengamankan layanan seperti informasi teknologi dan pusat pemanggilan. Pasar negara berkembang juga menjadi platform inovasi untuk mengembangkan produk lain yang kemudian dapat dijual kembali ke pasar yang lebih besar. Contohnya seperti mobil Nanotata dan Ultrasound Portable GE telah dikembangkan berkat wawasan pasar yang berkembang. Produk-produk ini dikembangkan di pasar negara berkembang karena perusahaan yang beroperasi di pasar seperti itu dihadapkan pada situasi yang unik dan sulit yang membutuhkan pendekatan baru terhadap masalah tersebut. Selanjutnya, pada tabel ini merupakan perbedaan antara perusahaan multinasional pasar berkembang dengan perusahaan multinasional dunia maju. Dapat kita lihat pada tabel ini pada aktivitas atau strategi. Yang pertama, lingkungan yang mereka hadapi, di mana perusahaan multinasional pasar berkembang memiliki keberadaan void yang kacau tidak dapat diprediksi. Sedangkan pada perusahaan multinasional dunia maju lebih dapat diprediksi dan terorganisir. Lalu selanjutnya bagaimana mereka berkembang di pasar baru. Pada perusahaan multinasional pasar berkembang, pintu masuk simultan di pasar negara berkembang dan maju. Sedangkan perusahaan multinasional dunia maju dari pasar maju ke pasar negara berkembang. Lalu yang selanjutnya, seberapa cepat mereka go internasional? Pada perusahaan multinasional pasar berkembang sangat cepat, sedangkan pada perusahaan multinasional dunia maju lebih terukur dan bertahap. Lalu pengalaman di pasar negara berkembang. Pada pasar multinasional pasar berkembang luas karena mereka memiliki pengalaman di lapangan yang luas. Lalu pada perusahaan multinasional dunia maju terbatas tetapi berkembang. Selanjutnya, akses informasi, faktual, dan data lain tentang pasar. Pada perusahaan multinasional pasar berkembang, statistik yang tersedia sangat terbatas. Sedangkan pada perusahaan multinasional dunia maju jauh lebih luas. Lalu pada pengetahuan atau keahlian politik, perusahaan multinasional pasar berkembang luas karena mereka telah berurusan dengan pemerintah daerah. Sedangkan pada perusahaan multinasional dunia maju jauh lebih terbatas karena pengetahuan politik tidak seperlunya. Lalu selanjutnya cara masuk yang sesuai di pasar internasional. Pada perusahaan multinasional pasar berkembang, aliansi dan upaya bersama lainnya. Sedangkan pada perusahaan multinasional dunia maju jauh lebih soliter melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Lalu yang terakhir, fleksibilitas organisasi, di mana perusahaan multinasional pasar berkembang tinggi karena kebutuhan untuk mengatasi tantangan di pasar lokal. Sedangkan perusahaan multinasional dunia maju lebih terbatas karena budaya dan struktur yang mendarah daging. Kemudian terdapat jenis lain dari perusahaan multinasional pasar baru yang berpengaruh pada perusahaan milik negara, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang dimana BUMN ini merupakan badan hukum yang didirikan dan diatur oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha. Pada BUMN biasanya cenderung berada di sektor seperti perminyakan, pertanahan, dan listrik. Selanjutnya dalam perusahaan multinasional, ketika ingin berhasil di pasar ini dan berhasil bersaing, maka perusahaan multinasional ini harus membuat suatu perubahan, yaitu dengan cara pertama, transformasi operasi lokal, kedua, fokus daya saing kepada pertumbuhan, lalu jangan fokus hanya pada segmen berpendapatan tinggi saja, lalu yang keempat, jangan menghindari merger atau akuisisi, dan yang kelima, mengirim individu yang berbakat dan memberikan pasar negara berkembang ini kepentingan yang lebih layak yang mereka dapatkan. Sebab selanjutnya itu teknologi informasi dan internet. Itu merupakan alat yang diperlukan untuk perusahaan yang tersebar secara global.
Pertumbuhan kemampuan teknologi informasi dan internet saat ini meningkatkan kemampuan perusahaan multinasional untuk menjangkau pelanggan dalam ekonomi global dan untuk mengelola operasi di seluruh dunia. Karena situs web kini tersedia untuk siapapun sehingga dapat diakses untuk siapa saja yang memiliki komputer dan akses internet, sehingga internet memudahkan perusahaan untuk mendunia. Pertumbuhan pengguna internet potensial juga sangat kuat. Oleh karena itu, berinvestasi di pasar negara berkembang sangatlah penting. Ditambah dengan komunikasi elektronik seperti email, World Wide Web, Twitter, Facebook, dan lain-lain, memungkinkan perusahaan multinasional untuk berkomunikasi dengan lokasi perusahaan, karyawan, pemasok, dan pelanggannya yang tersebar di seluruh dunia dengan lebih mudah. Teknologi informasi juga memacu pasar keuangan menjadi tanpa batas. Investor akan mengglobal dan perusahaan masa depan akan mendapatkan pembiayaan mereka bukan di pasar saham atau obligasi lokal, tetapi di pasar saham global yang mencari perusahaan terbaik di seluruh dunia. Sebab selanjutnya yaitu meningkatkan produk, layanan, dan pelanggan global. Karena negara berbeda-beda, maka pelanggan di berbagai negara semakin menginginkan produk dan layanan yang serupa. Misalnya pada restoran makanan cepat saji yaitu Kentucky Fried Chicken atau KFC menawarkan produk yang sama atau serupa di banyak pasar berbeda. Ketika perusahaan dapat menjual produk yang sama atau memberikan layanan yang sama di berbagai negara, maka perusahaan tersebut memiliki produk global. Pelanggan juga akan menyeberang perbatasan dan menjadi pelanggan global untuk mencari produk atau layanan yang mengabaikan batas-batas negara, karena mencari harga dan kualitas terbaik daripada yang ada di pasar lokal. Saat ini juga dengan meningkatnya penggunaan marketplace untuk membeli barang konsumsi, situs apapun kini tersedia untuk pelanggan di berbagai seluruh dunia, sehingga siapapun yang memiliki komputer dapat menjadi pelanggan global. Dan dengan semakin banyaknya kebutuhan pelanggan yang serupa dan keinginan pelanggan untuk berbelanja secara global, mendorong kecepatan globalisasi karena perusahaan lebih cenderung menawarkan satu produk untuk semua orang, memungkinkan setiap pelanggan untuk membeli apa saja dari mana saja. Ini membuat negara-negara berkembang menjadi lebih dari sebagai lokasi produksi berbiaya rendah, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan konsumen. Sebab selanjutnya itu kebutuhan akan standar global. Standar produk diterima secara global atau regional. Pabrikan hanya perlu memproduksi satu atau beberapa versi produk dan dapat menjualnya ke seluruh dunia. Produsen menjadi lebih efisien dengan versi produk yang lebih sedikit. Namun meskipun standar global sudah terpenuhi, perlu dicatat bahwa akan memakan waktu lama untuk mengadopsi standar tersebut karena banyak pasar memiliki keadaan lokal yang unik dan membuat standarisasi sulit diadopsi. Sebab selanjutnya itu etika bisnis dan kelestarian lingkungan. Sebagian besar perusahaan saat ini juga, baik yang domestik maupun internasional, ditekan untuk menerapkan praktik yang etis dan berkelanjutan. Etika bisnis mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh perusahaan ketika mereka menghadapi dilema etika. Perusahaan multinasional semakin ditekan untuk berperilaku etis karena ukuran dan pengaruhnya. Tindakan mereka sering diteliti dan perilaku tidak etis sering disorot. Oleh karena itu menjadi penting bagi perusahaan multinasional untuk menjadi etis. Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi begitu penting karena sebagian besar masyarakat menjadi khawatir tentang pemanasan global dan emisi gas rumah kaca. Banyak manajer merasa bahwa bertindak ramah lingkungan juga dapat menghadirkan peluang perusahaan untuk pasar yang signifikan melalui reputasi yang baik. Namun selain sisi ekonomi, banyak perusahaan multinasional terlibat dalam praktik berkelanjutan karena alasan lain, seperti untuk menghindari undang-undang pemerintah di masa depan dan untuk mengurangi biaya. Sebab selanjutnya itu bisnis internasional mengenai suatu pendekatan yang strategis. Pendekatan strategis untuk bisnis internasional karena strategi berfokus pada bagaimana bersaing dengan sukses dalam ekonomi global. Strategi sendiri adalah kegiatan yang digunakan oleh manajer untuk mengalahkan perusahaan lain dengan meningkatkan dan mempertahankan kinerja perusahaannya yang unggul. Implementasi strategi mencakup semua aktivitas yang harus dilakukan manajer dan perusahaan untuk mencapai tujuan yang strategis.
Dari pandangan perusahaan multinasional, strategi harus mencakup taktik yang berkaitan dengan operasi dan persaingan di lebih dari satu negara, serta mengharuskan implementasi strategi multinasional menghadapi tantangan tambahan yaitu memahami sistem ekonomi, budaya, hukum, keuangan, dan etika yang berbeda. Oleh karena itu, manajer tidak hanya perlu memahami di mana akan menjalankan bisnis internasionalnya, tetapi juga sebagai manajer internasional yang potensial dengan mengembangkan sistem manajemen untuk menjalankan strategi yang melampaui batas lokal ke pasar global.